Salah satu malaikat utama yang lainnya selain Jibril, Mikail, dan Israfil adalah malaikat maut. Malaikat ini memang selalu dikaitkan dengan kematian. Semua orang akan berurusan dengan malaikat yang satu ini. Sehingga nampaknya kaum muslimin perlu mengenal lebih lanjut tentang figur malaikat ini sebelum dia bertemu kepada kita, sehingga kita siap secara mental manakala malaikat maut mendatangi kita dan bersiap pula dengan bekal terbaik yang harus kita bawa. Dengan malaikat lain mungkin kita tidak akan bertemu, tetapi dengan malaikat maut semua manusia pasti akan bertemu, dengan pasrah maupun dengan keterpaksaan. Lalu pernahkah terpikir di benak kalian sahabat beriman, bagaimana cara malaikat maut mencabut nyawa manusia? Dan inilah cara malaikat maut mencabut nyawa. Orang kafir dan munafik akan berbeda cara dengan orang yang beriman. Malaikat maut akan mencabut nyawa orang-orang yang kafir dan munafik dengan cara memukul muka dan punggung mereka. Bagaimana rasa sakitnya? Hanya Allah lah yang tahu. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya hamba yang kafir, dalam riwayat lain hamba yang fajir atau banyak berbuat dosa, ketika hendak berpisah dengan dunia untuk menghadap akhirat, turun kepadanya malaikat dari langit. Mereka kasar dan berwajah hitam, membawa gombalan kasar dari neraka. Mereka duduk sejauh pandangan mata dari si hamba. Kemudian datanglah malaikat maut duduk di samping kepalanya dan berkata, "Wahai jiwa yang jelek, keluarlah menuju kemurkaan dan laknat Allah." Beliau mengatakan, maka ruhnya bercerai-berai dalam badannya, ditarik seperti ditariknya sebatang besi yang bercabang kiri dan kanannya dari kain yang membungkusnya. Maka terputuslah karena urat-urat dan syarafnya. Maka setiap malaikat antara langit dan bumi melaknatnya juga. Semua malaikat yang ada di langit, maka dikunci seluruh pintu langit, dan setiap penjaga pintu langit berdoa kepada Allah agar ruh itu tidak melewati pintu yang dijaganya. Sahabat beriman, maka diambillah ruhnya dan tidak dibiarkan di tangannya walaupun sebentar, segera dimasukkan ke dalam gombal atau kain neraka. Dan keluarlah ruh dari badannya berbau busuk seperti bau bangkai yang ada di muka bumi ini. Maka ruhnya dibawa naik dan tidak melewati sekelompok malaikat kecuali mereka berkata, "Ruhnya siapa yang jelek ini?" Malaikat mengatakan, "Ruhnya si Fulan bin Fulan," dengan menyebut nama yang jelek yang dinamakan di dunia, sampai berhenti di langit dunia dan meminta dibukakan pintunya. Maka tidak dibukakan pintunya. Dan beliau pun membaca, mereka tidak dibukakan pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Maka Allah berfirman, "Tulislah catatannya di Sijjin, yaitu di bumi yang paling bawah. Kemudian dikatakan, kembalikanlah dia ke bumi, karena aku telah menjanjikan pada mereka, sesungguhnya dari tanah mereka diciptakan, ke dalam tanah mereka dikembalikan, dan dari dalam tanah mereka akan dibangkitkan sekali lagi." Sahabat beriman, maka dilemparlah ruhnya dari langit dengan keras sampai kembali ke jasadnya. Kemudian beliau membaca ayat, "Barang siapa yang syirik kepada Allah, maka mereka seperti terlempar dari langit dan disambar burung atau dibawa angin ke tempat yang jauh." Kemudian dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Beliau bersabda, "Sesungguhnya mereka bisa mendengar hentakan kaki saudaranya yang mengantarkannya ketika mereka berpaling hendak pulang." Hadis riwayat An-Nasai. Sementara itu malaikat maut akan mencabut nyawa orang-orang yang beriman dengan cara yang baik dan santun. Mereka akan disambut bersama dengan ucapan salam dan doa serta dipersilakan masuk surga Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya setiap hamba yang mukmin apabila akan berpisah dengan dunia untuk menghadap akhirat, maka turunlah malaikat dari langit. Wajahnya putih seperti matahari. Mereka membawa kafan surga dan pewangi surga. Mereka duduk sejauh pandangan mata. Kemudian datang malaikat maut duduk di dekat kepala hamba orang mukmin dan berkata, 'Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah.' Beliau berkata, maka keluarlah ruhnya seperti keluarnya air dari mulut kendi. Maka diambilnya ruh itu dan tidak dibiarkan walaupun sebentar di tangannya, tetapi langsung diambil malaikat pembawa kafan untuk dibungkus kafan dan pengawet dari surga tadi. Keluarnya ruh itu seperti hembusan misik terharum yang ada di muka bumi. Kemudian mereka membawa naik ruh itu dan tidak melewati sekelompok malaikat kecuali mereka bertanya, 'Ruhnya siapa yang sangat baik ini?' Mereka menjawab, 'Ruhnya si Fulan bin Fulan,' dengan menyebutkan nama yang baik yang dinamakan dengannya di dunia. Sahabat beriman kemudian berhenti
di langit dunia dan mereka meminta dibukakan pintu, maka mereka dibukakan pintunya dan para malaikat pun ikut mengantarkannya. Ruh itu sampai langit di atasnya, sampai berhenti ruh itu di langit ke-7. Maka Allah berfirman, tulislah catatan hambaku ini di Iliyin, kembalikanlah dia ke bumi. Karena sesungguhnya dari bumi atau tanah pertama aku ciptakan mereka, dan ke dalam tanah mereka dikembalikan, dan dari tanah sekali lagi mereka akan dikeluarkan. Beliau pun bersabda, maka dikembalikanlah ruh itu pada jasadnya. Hadis riwayat An-Nasai. Setelah meninggal dunia, manusia memasuki fase yaumul barzah yang merupakan periode penantian di alam kubur. Barzah secara bahasa berarti pembatas atau dinding, dan dalam konteks ini, ia menjadi perantara antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur, manusia menunggu hari kebangkitan yang akan datang setelah kiamat. Yaumul barzah menjadi saat bagi manusia untuk merasakan kondisi kehidupan di antara kematian dan kebangkitan. Dalam fase ini, berbagai kejadian menanti manusia di alam barzah. Salah satu kejadian yang akan dihadapi oleh manusia adalah pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Kedua malaikat ini akan memeriksa amal perbuatan dan keimanan manusia, serta menguji kekuatan keyakinannya terhadap ibadah yang pernah dilakukan. Pertanyaan dari Munkar dan Nakir ini menjadi momen refleksi bagi manusia untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya selama hidup di dunia. Selain itu, di alam barzah juga terdapat pengalaman nikmat dan siksa kubur. Bagi orang-orang yang hidup dengan keimanan yang kuat dan amal perbuatan yang baik, mereka akan merasakan nikmat kubur sebagai hasil dari kebaikan yang mereka lakukan. Sebaliknya, bagi mereka yang melanggar perintah Allah dan melakukan dosa, mereka akan mengalami siksa kubur sebagai konsekuensi dari tindakan buruk yang pernah mereka lakukan. Yaumul barzah menjadi waktu penantian yang penting bagi manusia sebelum melangkah ke tahap selanjutnya dalam perjalanan menuju akhirat. Hal ini mengingatkan manusia akan pentingnya mempersiapkan diri dan menjalani kehidupan dunia dengan penuh kesadaran akan akhirat. Amal perbuatan yang baik dan keimanan yang teguh akan membawa manusia kepada nikmat keabadian, sedangkan kelalaian dan dosa akan mendatangkan siksa yang tak terhingga. Dalam pandangan Islam, Yaumul Barzah merupakan fase yang krusial dalam perjalanan menuju akhirat. Ia mengingatkan manusia akan adanya hidup setelah mati, di mana segala amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan.